dimulakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ini saking hati-hatinya Buya Hamka tidak menyebut nama. Karena hati-hati beliau hanya menyebut Utsman bin Affan mengutus utusan ke Jawa Tengah, diterima oleh Ratu Kalingga di Jepara, dan dia akhirnya masuk Islam. Nah, utusan Utsman bin Affan itu yang paling kuat pendapatnya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Tiba ya dan kembali. Nah, anak-anakku sekalian, Utsman bin Affan wafat di tahun 657. Belum lagi ada Islam masuk. Di masa pemerintahan setelah Utsman bin Affan siapa? Ali bin Abi Thalib. Aduh, si bapak masa kasih hadiah, malu saya. Ya, Pak Ali. Baru datang Pak. Banyak kan ya. Ya udah, anaknya Ali bin Abi Thalib siapa? Hasan Hussein. Anaknya Utsman bin Affan. Dari mana kamu? Hasan Hussein. Dua, anaknya banyak Pak. Anaknya ada 9. Iya. Cukup ibu-ibu, cukup bapak, cukup. Dia anak-anaknya ya. Anak-anakku sekalian, karena fokus dalam negeri sedang chaos, sedang kacau di zaman pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, maka jatuhlah pemerintahan ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan di Nih anak-anakku sekalian, gini, pemerintahan Islam itu awalnya di Madinah. Pemimpinnya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh 4 sahabat, semuanya belum keluar dari kota Madinah. Sayangnya, kemudian pemerintahan pindah ke Syam. Syam itu Suriah sekarang. Pimpinannya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu kemudian setelah Muawiyah Yazid, setelah Yazid Muawiyah 2, setelah Muawiyah Yazid 2, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tahun berapa? 711. Di tahun 711 itulah Islam mulai masuk lagi ke Indonesia melalui Laut Cina Selatan, karena di sana ada pembunuhan besar-besaran yang dilakukan keluarga Khan. Tahu Kubilai Khan, Genghis Khan tahu? Tahu. Sahrul Khan tahu? Tahu. Nggak ada hubungannya sama Sahrul Khan. Nah, eksodus itu membuat semua orang-orang yang terbunuh dan keluarganya yang tersisa masuk ke Indonesia dan diterima dengan baik oleh Raja Sriwijaya Jambi pada waktu itu, namanya Raja Sri Indra Farman. Antara 711 sampai 718. Itulah pentingnya pemahaman sejarah masuk ke Islam ke Indonesia. Dan dari sana Raja Sri Indra Farman sangat senang dengan pakaian yang datang dari negeri Cina itu. Pertama, baju lakinya baju koko, rapih, sampai dikancing. Itu kan baju koko, baju orang dari Cina. Sini, contohin. Ini baju koko, cuman beliau orang Rancayekek, aslinya Pamengpeuk aslinya. Solo. Jawa. Ini baju koko. Ini budaya pertama kali masuk ke Indonesia tahun 718 oleh orang-orang Cina. Ya, makanya sampai sekarang disebut baju koko. Ya, silakan. Begitu juga kudungnya rapi, yang rapat di sini, yang ada peniti di sini, nah kayak gini. Nah itu orang-orang Cina datang kemari seperti itu. Raja Sri Indra Farman sangat senang dengan pakaian yang sopan pada waktu itu, di mana pada zaman itu perempuan pada kekemben. Tahu kekemben nggak? Tahu kemben? Yang kelihatan belahan gunungnya. Itu kekemben, namanya kemben. Udah jadi bayangin, jangan browsing, awas loh. Udah kemben browsing. Punten ya Bu ya, maklum ya, laki-laki ya. Naluri orok tuh nggak hilang Bu, naluri orok. Setuju? Nanti kita selesaikan secara jantan ya. Bagaimana caranya ya? Itulah, dengan senang Raja Sri Indra Farman bertanya kepada mereka semua, dan akhirnya sampailah pada satu titik Raja Sri Indra Farman menuliskan surat
kepada pemimpin Islam zaman itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampai sekarang surat menyurat antara Raja Sri Indra Farman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada suratnya di museum di Oxford di Inggris. Saya ke Oxford jauh-jauh hanya untuk melihat surat itu. Bunyi surat itu kurang lebih begini: kepada raja yang bertuhan satu. Ya, Umar bin Abdul Aziz tadi disebut tapinya karena belum tahu. Kepada raja yang bertuhan satu, terimalah surat dari raja yang memiliki 1000 gajah, 1000 teratai, 1000 jeruk nipis, dan 1000 ramuan. Artinya apa? Nggak tahu, memang begitu suratnya. Itu bagian daripada tukar menukar, ya, karena raja ini tinggal di Palembang, Jambi. Sudilah kiranya mengirimkan orang untuk mengajarkan kepada kami Tuhan yang satu. Maka Raja Sri Indra Farman menerima utusan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang Arab dari Mekah, Madinah, Syam yang diutus, dan orang-orang Palembang, Jambi menyebutnya itu Ayyib. Ya, Ayyib ya, Ayyib. Kalau orang Jawa menyebutnya Habib kan? Habib bagi orang Jawa, orang Palembang, Jambi dulu manggilnya Ayyib. Orang-orang keturunan Arab dari Umar bin Abdul Aziz. Dan dialah mengajarkan Islam. Anak-anakku, sebagai penutup, Ustaz nggak bisa lama-lama. Sebagai penutup, tiga-tiganya tidak berkembang. Di Aceh, plek, di Aceh doang. Jepara, plek, Jepara doang. Palembang, Jambi, plek, situ doang. Baru kemudian anakku tadi yang berkata masuk melalui pedagang Gujarat dari India. Di antara pedagang Gujarat India itu datanglah seorang yang asalnya dari India. 12 tahun sudah disekolahkan oleh ayahnya ke Mekah, hafal Al-Quran 30 juz, kemudian tambah lagi 2 tahun, hafal hadis Bukhari, datang ke Indonesia dengan nama Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, yang mengajarkan pengairan karena Indonesia lagi miskin sekali pada waktu itu, habis perang saudara, perang habis-habisan yang namanya Perang Paregreg. Inilah sejarah yang mesti disampaikan kepada anak-anakku sekalian. Inilah sejarah fakta, artefaknya ada. Makam Raja Sriwijaya bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cheng Ho menulis demikian, Ibnu Battuta menuliskan demikian, Ibnu Haikal menuliskan demikian, Marco Polo menyebut demikian, para pakar-pakar sejarah dunia menyebutkan demikian. Lalu kenapa kita melakukan pedagang Gujarat dari India? Nehi, aca, nehi mereka hese, nggak mungkin itu. Nah, sejak era Wali Songo yang 9 wali, berkembanglah Islam secara masif, secara merata, secara membumi. Dari Aceh sampai Papua, 97% pada waktu itu telah memeluk agama Islam. Luar biasa. Ini mesti diceritakan terus Ibu Guru. Ini direkam dan ada bukunya sebagai pertanggungjawaban tulisan saya, ceramah saya. Pertanggungjawabannya buku itu secara ilmiah dibuktikan, secara intelektual dipertanggungjawabkan. Jadi mesti sampaikan ini, sampaikan terus. Ya Bu, jangan pelit-pelit. Saya beli 3 Ustaz gitu, beli 4 Ustaz. Bagikan ke guru-guru temanmu kalau kau ingin berjuang untuk meluruskan sejarah Islam di Indonesia. Takbir. Siapa yang teriak Allah Akbar paling kencang tuh? Siapa? Sini. Yang kopi sorban sini loh. Iya dong, sini. Sini. Kamu juga. Pilih hadiah apa yang kamu mau beli. Pilih. Yang mana? Pilih. Yang mana? Mau yang mana? Jangan ragu, mau yang putih boleh. Yang ini. Yang putih. Kamu yang mana? Yang putih. Ya ini atuh, ini jangan ini. Yang ini katanya maunya ampun, nggak boleh. Kamu kurang ajar banget sih kamu. Yang ini katanya. Berondong dong. Masya Allah. Hebat. Nah, kenapa? Jawab. Kenapa Islam
berkembangnya di Indonesia justru setelah metode dakwah Wali Songo. Yang bisa jawab maju ke depan, boleh ambil semua hadiah ini. Ayo. Masa Pak Guru sih? Gak boleh, murid. Maju. Keren. Kenapa di era Umar bin Khattab tidak berkembang? Kenapa di era Utsman bin Affan nggak berkembang? Kenapa di Khalifah Abdul Umar bin Abdul nggak berkembang? Kenapa? Why? Berkembangnya di era Wali Songo. Kenapa? Karena Wali Songo berdakwahnya menyesuaikan dengan budaya di Indonesia. Ya Allah. Kamu tuh hebat banget sih. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Udah nikah belum? Belum. Udah punya calon belum? Belum juga. Ya udah kamu perbaiki biar jadi mantu saya aja. Amin katanya. Karena harus menyesuaikan dengan budaya lokal. Wahai Bapak Ibu guru, itu metode. Yang namanya metode, catat. Catat baik-baik agar jangan gampang menuduh orang bid'ah, kafir, dolim, munafik, togut, dolalah. Jangan gampang ya. Yang dolalah mana? Oh, tadi udah duduk. Jangan gampang juga ngomong dolalah. Tidak semuanya itu bertentangan. Kalau bertentangan barulah itu sesat. Tapi metode dakwah yang dilakukan itu boleh duduk. Pip calon mantu.